Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa belajar pendidikan agama Islam pada hari ini. Dan tak lupa pula sholawat kita ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari meneladani sifat terpuji sahabat, yaitu khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nafi' bin Abdul Uzza. Dilahirkan di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Ibunya bernama Hantama binti Hashim bin Mughirah. Umar masuk agama Islam pada usia 27 tahun. Beliau dilahirkan di Mekah 40 tahun sebelum hijrah. Pada masa mudanya, ia adalah jagoan berkelahi yang terkenal dan seorang orator, serta orang yang bersemangat. Ia salah seorang di antara beberapa orang di Mekah yang kenal baca tulis sebelum Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dan menyuruh orang-orang pada Islam, Umar radhiyallahu an menjadi musuh sejati Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar sangat ingin membunuh Nabi. Ketika Umar ingin membunuh Nabi, di tengah perjalanan bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Engkau lebih baik memperhatikan keluargamu sendiri. Mereka telah masuk Islam." Mendengar hal itu, beliau langsung mengubah arah jalannya menuju kediaman adiknya, yaitu Fatimah. Setelah sampai di rumah Fatimah dan mendengar lantunan merdu ayat suci Al-Quran, hati Umar bergetar dan meminta lembaran Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah, kemudian bergegas menuju rumah Nabi dan masuk Islam. Sejak memeluk Islam, ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk kepentingan Islam dan muslimin. Baginya tak ada kepentingan yang lebih tinggi dan harus dilaksanakan selain perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang berani hijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa ketika Umar hendak berhijrah, ia membawa pedang busur, panah, dan tongkat di tangannya menuju Ka'bah. Kemudian sambil disaksikan oleh orang-orang Quraisy, Umar melakukan tawaf 7 kali dengan tenang. Khalifah Umar bin Khattab, masa pemerintahannya adalah 13 sampai 23 Hijriah, yaitu 634 sampai 644 Masehi. Keteladanan karakter Umar bin Khattab sangat banyak, di antaranya yang pertama, keberaniannya menyampaikan kebenaran. Suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Bersikap adil terhadap semua rakyat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, serta bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab saat menjadi khalifah yang kedua yaitu: yang pertama, perluasan dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan dengan mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Umar bin Khattab juga mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat, mencetak mata uang sebagai sarana
mangisya dan muamalah dalam kehidupan ekonomi, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam, kekuatan kaum muslimin makin bertambah tangguh. Ajaran-ajaran Nabi telah mengubah suku-suku bangsa Arab yang jahiliyah menjadi bangsa yang bersatu dalam naungan agama Islam, dan merupakan suatu revolusi terbesar dalam sejarah manusia. Beliau mendidik rakyat dengan perbuatannya sendiri atau dengan tauladan, karena Umar bin Khattab ingin mendidik umat Islam bukan hanya dengan suruhan dan perintah, melainkan dengan perbuatan. Buktinya adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab berpidato di hadapan penduduk Madinah. Saudara-saudaraku, aku bukanlah rajamu yang ingin menjadikan Anda budak. Aku adalah hamba Allah dan pengabdi hambanya. Kepadaku telah dipercayakan tanggung jawab yang berat untuk menjalankan pemerintahan khilafah. Adalah tugasku membuat Anda senang dalam segala hal, dan akan menjadi hari naas bagiku jika timbul keinginan barang sekalipun agar Anda melayaniku. Aku berhasrat mendidik Anda bukan melalui perintah, tetapi melalui perbuatan. Dalam menaklukkan musuhnya, Khalifah banyak menekankan pada segi moral, dengan menawarkan syarat-syarat yang lunak dan memberikan mereka segala macam hak. Umar bin Khattab sesungguhnya penakluk terbesar yang pernah dihasilkan sejarah. Tidak hanya menaklukkan dengan jalan perang, tetapi juga dengan jalan damai. Khalifah menaruh perhatian yang sangat besar dalam usaha perbaikan keuangan negara, menetapkan pengaturan zakat dan pajak, jizyah bagi non-muslim. Umar memerintah selama 10 tahun, masa jabatannya berakhir dengan kematiannya atau dengan wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar wafat pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Hutang merupakan hal yang sangat penting. Umar merupakan orang pertama yang membentuk tim dari para sahabat dan dinamakan dengan ahli syura. Nah, tugas kalian adalah di materi ini jawab 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa nama lengkap Khalifah Umar bin Khattab serta nama ibu dan ayahnya? Yang kedua, ketika ingin membunuh Rasulullah di tengah perjalanan, Umar bin Khattab bertemu siapa dan apa yang ia katakan kepada Umar? Serta peristiwa apa yang membuat Umar masuk Islam? Yang ketiga, pada tahun berapa dan berapa lama masa pemerintahan Khalifah Umar, serta tuliskan 3 prestasi Khalifah Umar dan 2 karakter dari Khalifah Umar bin Khattab. Dan siapakah yang membunuh Khalifah Umar saat mengerjakan sholat subuh? Sekian materi meneladani sifat sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari karakter dan prestasi yang telah mereka torehkan untuk Islam. Sekian dari Ustazah, lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.